Maka akhirnya disebutkan di dalam hadis, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'a. Ya Safiyah ammata Rasulillah, la ugni anki minallahi syai'a. Wa ya Fatimah binti Muhammad, di riwayat binti wa huna binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Maka di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan semua kabilah. Ya Bani Lu'ay ibnu Ka'ab, wa ya Bani Ka'ab ibnu Murrah, wa ya Bani Hashim, wa ya Bani Abdul Muttalib, wa ya Bani Abdi Manaf, ankidu anfusakum minan nar, fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Fahada aidha dalil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya melaksanakan dakwah saja. Hanya memberikan dakwah saja. Adapun al-hidayah biyadillah. Idan li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-balagh faqat. Fa'ala hada dzukira fi sahihain an Ibnu Abbas, qama ammuhu Abu Talib min aqrabin nas ilaihi. Faqala ya Muhammad, tabban laka sa'iral yaum, alihada jama'tana, alihada jama'tana. Maka wahai Muhammad, celakalah, hanya untuk ini kami dikumpulkan, mendengar kamu berpidato di sofa yang tinggi dan kami di bawah kamu dan kami gembong-gembong Quraisy. Maka Allah tidak menginginkan hidayah kepada Abu Lahab terutama, dan Abu Jahal, dan kufar-kufar Quraisy yang lainnya. Begitupun Abu Talib paman Nabi. Maka perkara dakwah adalah perkara natijah, hasilnya di tangan Allah. Maka di sini kita pun berdakwah di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i. Nahnu nad'u ilallah, amma natijah minna yatba'una. Mengikuti kita, maka Allah memberikan hidayah kepadanya. Jika tidak ada pun yang mengikuti, meskipun dia tinggal di pondok, maka akan dijauhkan dari ilmu, dan dijauhkan dari hidayah, dan dijauhkan dari kebaikan-kebaikan. Dan itu adalah perkara hidayah di tangan Allah. Maka seorang nabi hanya menyeru, dan seorang dai apalagi hanya menyeru. Maka Allah yang memberikan hidayah kepada hati-hati manusia. Dan itulah hakikat kita sebagai dai. Maka kita belajar Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi dai dengan dalil Al-Quran Sunnah. Kemudian orang-orang yang kita dakwahi, kita sampaikan, maka di antara mereka ada yang sampai kepada hati mereka dan beriman dan mengikuti kita bermanhaj ahli sunnah, dan di antara mereka ada yang tidak mau mengikuti. Inilah dari permasalahan dakwah. Maka kita tidak menjadikan apa-apa kecuali menyeru, dan hidayah di tangan Allah Jalla wa'ala. Maka kita masuk kepada fihi masail. Masih ada waktu. Al-mas'alatul ula tafsir al-ayatain. Penjelasan dari dua ayat. Apa penjelasannya tidak disebutkan oleh Syekh? Kita katakan penjelasannya tentang kedhaifan, ketidakmampuan dan kelemahan dari apa-apa yang disembah selain Allah. Maka mereka itu lemah, tidak mampu untuk berbuat sesuatu, bahkan kitmir, dan tidak mampu untuk melaksanakan penciptaan sesuatu, bahkan mereka yukhlaqun, mereka itu yang diciptakan. Maka ini dari makna dua ayat, bahwa Allah men-smash mereka dengan mengejek, kalian membuat kesyirikan, beribadah kepada selain Allah,
padahal mereka tidak mampu menciptakan sesuatu, bahkan mereka diciptakan seperti kalian. Maka mereka la yastati'una lahum nasra, tidak mampu untuk menolong, memberikan pertolongan. Dan disebutkan bahwa mereka pun ma yamlikuna min kitmir, bahkan dari kitmir saja mereka tidak mampu. Ini faidah masalah yang pertama. Masalah yang kedua, qissati Uhud, di mana maknanya di dalam hadis Anas ibni Malik. Dan kisah perang Uhud, kisah yang sangat dramatisir, di mana kaum muslimin pertamanya dalam keadaan kejayaan. Namun qadarallah ma syafa'al, Nabi mengatakan kepada ashabur rimah yang menjaga di bukit rimah, awas, kalian standby di sini sekitar 50, dan pemimpinnya Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Awas kalian di sini, jangan sampai kalian turun meskipun kalian melihat orang-orang kufar berlarian dan meninggalkan dari ghanimah-ghanimah yang ada, maka awas jangan turun. Namun qadarullah ma syafa'al, namanya juga manusia dan sudah menjadi kehendak Allah. Di saat pertama kali pertempuran kaum muslimin dalam keadaan jaya raya, dihantam mundur orang-orang kufar dan mereka berlarian dan meninggalkan dari harta-harta mereka untuk lari mencari selamat. Maka berjatuhan dan dijatuhkan apa-apa yang ada pada mereka agar mereka ringan untuk lari. Maka akhirnya orang-orang yang di atas bukit melihat kaum musyrikin meninggalkan pakaian-pakaian besi mereka dan air-air mereka dan sumber makanan, maka mereka mengatakan al-ghanimatul ghanimah, ghanimah. Akhirnya turun dan diseru untuk kembali, qadarullah tidak mampu. Akhirnya kesempatan emas dijadikan oleh Khalid ibnul Walid yang pada saat itu menjadi pedang terhunus bagi orang-orang musyrik kepada kaum muslimin. Melihat ini yang diinginkan. Dari tadi pasukan berkuda mereka tidak bisa menembus pasukan Nabi, karena setiap mereka akan melewati bukit rimah akan dilempari panah-panah. Maka mereka menunggu kesempatan ini. Dan akhirnya mereka para turun. Akhirnya bergeraklah Khalid ibnul Walid menyisir ke arah yang jalan itu tadinya dijaga oleh pasukan panah. Akhirnya masuklah pasukan panah menyisir sampai kepada tempat Nabi. Dan pasukan kavaleri, pasukan berkuda pada saat itu adalah pasukan yang paling kuat dari jenis-jenis pasukan. Karena mereka dengan cepat bergerak, berbeda dengan orang-orang artileri yang membawa pedang dan berjalan. Maka orang-orang yang berkuda kencang dan cepat, dan mereka di atas bisa tinggal menebas leher-leher orang-orang yang ada di bawahnya. Apalagi kuda yang terlatih melompat kemari-kemari, maka dengan mudah menebas leher-leher orang yang ada di bawahnya. Dan inilah yang terbayang bagaimana kaum muslimin pada saat itu keteteran, karena pasukan pemanah sudah turun. Akhirnya Khalid ibnul Walid merengsek sampai menembus pagar betis Nabi Muhammad. Maka masuk kepada Nabi Muhammad pasukan berkuda. Akhirnya Nabi Muhammad terkena dari gigi, serinya patah dan kepalanya tertusuk. Subhanallah, bagaimana al-iqab minallah lihaula alladhi la yashkuruna an-ni'mah kanat ala ni'am wa kadalika bisabab al-ma'siyah. Idan al-ma'siyah ya ikhwanana yusabbibu adzil
wal faqr. Al-ma'siyah yusabbibu dzil wal faqr. Wa kadalika adamu syukur nikmah yusabib bidawam bi adami dawam ay bizawalin nikmah. Fakana Rasulullah fi awalil amr fauz ala nikmah, walakin bisababil maksiyah wa kufru nikmah zawaluha ala tul. Wa kadzalika kama qala ta'ala ulaika fil adallin alladzi yuhaduna Allah wa rasulah ulaika fil adallin. Idan haula lam yasma awamir minan nabi wa min amirihim ashabir rimah Sa'ad ibn Abi Waqqas fahum yaqulun al-ghanimatul ghanimah fanqalabal amr min fawq ila tahat. Yang jaya menjadi bahaya. Allahul musta'an. Fahada huwa al-faidah atsaniyah qissati Uhud. Ats-tsalitsah ay al-faidah ats-tsalitsah kunutu sayyidil mursalin wa khalfuhu sadatil awliya yu'minun. Maka disebutkan di dalam faidah yang keempat atau yang ketiga ini, di mana Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin melaksanakan kunut dan Sayyidu al-Auliya maknanya para sahabat mengaminkan di saat mengangkat tangan setelah ruku, sami Allahu liman hamidah, Allahumma al'an fulan wa fulan, wa fi riwayah min ri'lin wa dakwan wa usayyah fi salatil fajr, wa fi riwayah fi kulli salawat, wa hada fi masru'iyati kunuti an-nazilah. Wal faidah al-khamisah atau ar-rabi'ah annal mad'u alaihim kuffar manhum kama dzakarna fi al-hadis al-mad'u alaihim hum al-kuffar ay Sofwan ibnu Umayyah wa Suhail ibnu Amr wal Harith ibnu Hisham hum kuffar. Wa qala Rasulullah Allah yal'anuhum Allahumma al'anhum walakin al-amr laisa kadzalik. Maka Nabi mendoakan kepadanya laknat, namun Allah menginginkan hidayah, maka mereka masuk kepada Islam dan mati di dalam pertempuran dengan kaum muslimin setelah kejayaan Islam dan meninggalnya Nabi. Maka faedah yang kelima al-khamisah disebutkan annahum fa'alu asya'a ma fa'alaha ghalibul kufar minha sajjahum nabiyahum wa hirsuhum ala qatlihi wa minha at-tamsil bil qatla ma'a annahum banu ammihim. Maka faedah yang kelima annahum fa'alu asya, bahwa mereka orang-orang kufar itu melaksanakan sesuatu yang di luar dari kelebihan orang-orang musyrik yang lain. Di antaranya di perang Uhud itu mereka melukai Nabi di kepalanya dan mematahkan gigi seri Nabi. Dan mereka memang berniat untuk membunuh Nabi dengan pasukan berkudanya. Dan dengan seperti itu mereka adalah kelompok dari orang-orang kerabat